mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih aktivitas pembelajaran Bapak saat ini? Alhamdulillah Pak, baik, lancar. Meskipun sebenarnya akhir-akhir ini saya sibuk dengan persiapan visitasi, ditambah lagi dengan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Betul sekali Pak. Jadi betul yang dirasakan oleh Bapak bahwa kita semua di sini sibuk dengan persiapan akreditasi. Artinya kita bagaimana caranya supaya siap dalam menghadapi akreditasi tersebut. Bapak besok mengajar di kelas berapa Pak? Besok Pak, saya mengajar di kelas 5. Oh, kelas 5. Materi apa yang Bapak besok mengajarkan? Rencana Pak, materinya yaitu terkait dengan penyakit yang tidak menular pada manusia. Oh, penyakit yang tidak menular pada manusia. Oke. Menurut Bapak dari materi itu apa yang menjadi kendala bagi Bapak untuk diajarkan? Bisa Bapak ceritakan? Kendalanya itu Pak terkait dengan buku mata pelajaran pokok PJK untuk kelas 5 yang terbatas. Oh, artinya media yang Bapak gunakan itu masih sangat terbatas Pak ya, apalagi buku-buku pelajaran yang jumlahnya masih sangat sedikit. Menurut Bapak langkah yang perlu Bapak lakukan untuk penyediaan media pembelajaran supaya berjalan maksimal, apa yang Bapak perlu lakukan? Yang saya lakukan Pak itu saya mencoba mencari di internet terkait dengan gambar-gambar ataupun poster-poster yang berhubungan dengan penyakit yang tidak menular pada manusia. Nah itu nantinya akan saya tampilkan di hadapan siswa. Oh, luar biasa sekali itu Pak. Artinya Bapak sudah mengetahui bahwa kita ini kekurangan media, artinya Bapak sudah berupaya dalam hal mencari di internet Pak ya. Kemudian melalui itu strategi pembelajaran apa yang Bapak bisa terapkan di kelas untuk mengaktifkan pembelajaran ini? Rencana Pak, saya menggunakan strategi cooperative learning. Oh, cooperative learning Pak ya. Iya. Di mana nantinya siswa itu akan kita bagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil itu akan kita berikan tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi penyakit yang tidak menular pada manusia. Wah, hebat ya Pak ya. Kalau menurut Bapak bagaimana tingkat keefektifitannya melalui strategi pembelajaran itu? Efektif soalnya Pak, karena di samping meningkatkan kerjasama siswa, juga siswa itu akan aktif bekerja dengan tim. Mereka akan terbiasa dengan bekerja dengan tim, dan mereka juga akan terbiasa memecahkan masalah-masalah dengan tim. Oh, wah, artinya itu perlakuan Bapak itu sudah, menurut saya itu ya sudah sangat luar biasa yang Bapak rencana akan lakukan. Kemudian seberapa sering Bapak mau lakukan atau menggunakan strategi atau model seperti ini? Dalam pembelajaran saya Pak, sebenarnya sangat sering, karena di PJK itu khususnya pembelajaran penjas, kita sering membagi siswa itu dengan tim per tim atau kelompok dan kelompok. Wah, hebat ya Pak ya. Itu sebuah upaya yang sangat maksimal yang Bapak telah lakukan. Terus langkah apa yang selanjutnya Bapak bisa lakukan? Selanjutnya Pak, saya akan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Mengevaluasi Pak. Dan saya akan mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang lain, yang tentunya sesuai dengan karakteristik murid dan juga sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Betul sekali Pak. Wah, hebat itu Pak. Artinya semoga apa yang menjadi perencanaan Bapak bisa berjalan dengan maksimal, bisa terlaksana dengan baik.
Oke, semoga sukses Pak dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih atas motivasinya. Oke Pak, sukses selalu. Dunia berlarilah tanpa lelah sampai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita kembali akan menanyakan tentang kemarin kita sudah belajar tentang penyakit yang menular. Nah sekarang kita akan belajar tentang penyakit yang tidak menular pada manusia. Nah sebelum kita masuk pelajaran, saya akan langsung terlebih dahulu. Oke, Diani. Febri. Ya. Mas Tulki. Yahya. Oke. Adil. Salman. Ghazali. Haikal. Rafi. Aisyah. Rizal Mulia. Nurul Hiba. Nasti. Rivaldi. Putra. Smika. Diana. Yuri. Zulkifli. Oke. Sebelum masuk pelajaran kita bermain konsentrasi dulu. Wah, kita konsentrasi. Nanti akan kameranya. Oke. Semua tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di bawah. Tangan di atas. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di bawah. Tangan di depan. Tangan ke samping. Ke bawah. Ke bawah. Oke, sudah. Kita konsentrasi. Yang tidak konsentrasi bawa terasi. Oke. Semua tangan di atas. Diputar-putar. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Kenapa diputar? Coba lagi. Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Oke, aman. Konsentrasi baik. Oke. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis penyakit yang tidak menular. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui cara
diare, apa lagi? Barsing. Hah? Cacar air. Penyakit Kuning. air. Oke, sekarang kita masuk pada penyakit yang tidak menular. Nah, contoh penyakit menular yang pertama adalah penyakit menular itu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Nah, penyakit menular ini lebih ganas sebenarnya dari penyakit yang menular. Ini lebih ganas sebenarnya dari penyakit yang menular. Dianggap penyakit tidak menular sering dianggap yang berbahaya dibandingkan penyakit menular. Padahal menurut Dinas Kesehatan pembunuh nomor 1 itu masuk pada golongan penyakit yang tidak menular. Contoh, serangan jantung, diabetes, ginjal, corona termasuk penyakit menular. Oke, yang pertama, stroke. Jadi kita ambil kelompok, ya, kelompok yang di sana stroke, ya, stroke. Jadi perhatikan stroke. Kelompok yang di sini adalah diabetes. Di sini, kelompok diabetes. Kelompok yang di samping sana penyakit jantung. Terus penyakit jantung. Kelompok di sini kanker. Nah, jadi kelompok stroke, kelompok diabetes, kelompok penyakit jantung, dan kelompok kanker. DBD itu yang berdarah. Diabetes penyakit gula. Oke, dan penyakit stroke, berarti yang baik ini. Yang baik, stroke. Stroke itu serangan yang ditimbulkan yang timbul mendadak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah ke otak. Jadi jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Jadi ketika pompa darah yang mengalir ke otak itu tersumbat, itu akan menyebabkan kelumpuhan pada otak dan menyebabkan kelumpuhan pada seluruh anggota badan. Itu disebut stroke. Kayak ada orang biasa lagi miring bibirnya. Betul. Apa ini? Gimana kan? Itu stroke namanya. Ya kaku. Cara mencegah penyakit. Oke, siapa yang bisa menyampaikan sendirinya? Saya, Pak. Silakan berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit stroke. Stroke adalah serangan otak yang timbulnya mendadak akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah otak. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyakit jantung. Jantung merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Bagian berkulit sebesar kepala, tangan ini fungsi memompa dan menyebabkan. Oke, semuanya. Ada yang ingin bertanya ke kelompok stroke? Yang bertanya? Saya. Nurul Hifa, saya akan berdiri. Mau bertanya kepada siapa? Mau mana? Kelompok stroke, Pak. Silakan. Bagaimana cara pencegahan penyakit stroke? Pencegahannya yaitu hindari kebiasaan merokok, periksakan tensi darah secara rutin, hindari stres dan depresi. Ya, kita berapos dulu ke kelompok stroke. Baik. Siapa yang
bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, siap. Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu penyakit tidak menular. 1. Stroke. 2. Diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Oke, sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, penyakit menular tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Nah, contoh penyakit menular, penyakit jantung, darah, penyakit terkait. Kemudian, baik, itulah kesimpulan kita pada hari ini, dan minggu depan kita akan belajar lagi tentang penyakit-penyakit yang tidak menular yang lainnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dibimbing oleh ketua kelas. Oke, silakan berdoa. Sebelum kita pulang, baca doa-doa dimulai. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, siang-siang begini, cuaca lumayan Pak, lumayan panas. lumayan panas Pak ya. Oke baik, kemarin Bapak kita sudah melakukan pembelajaran. Menurut Bapak apa nih yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini? Soalnya begini Pak, ada beberapa kendala yang saya alami. Salah satunya yaitu bahan dan media ajar yang kurang lengkap. Kemudian pada saat proses pembelajaran ditambah lagi anak-anak itu kurang setuju atau kurang terima dengan pembagian kelompok yang saya lakukan. Begitu Pak ya. Tapi apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan ini? Sebenarnya begini Pak, sebagai manusia tidak ada sebenarnya rasa puas, karena kita selalu ingin sesuatu hal-hal yang membuat itu lebih baik ke depannya. Artinya kita menginginkan apa yang terjadi hari ini lebih baik, apa yang akan terjadi besok lebih baik dari yang terjadi hari ini. Betul sekali Pak. Kemudian menurut Bapak inilah, apa hal-hal positif yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran berlangsung? Hal positifnya itu Pak, pada saat saya menampilkan materi pembelajaran, siswa itu mulai terbuka wawasannya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian siswa itu mulai sadar, mulai paham bahwa ternyata kesehatan itu jauh lebih berharga daripada yang lainnya. Betul sekali Pak. Dari apa yang Bapak sudah lakukan, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak akan rubah untuk pertemuan selanjutnya? Sebenarnya banyak Pak yang perlu dirubah, tetapi salah satunya adalah saya akan berusaha untuk mempersiapkan bahan ajar Pak ya. Bahan ajar dan media ajar yang tentunya bisa menyenangkan siswa pada saat berada di dalam pembelajaran. Dan juga saya akan mengevaluasi siswa-siswa itu. Iya betul sekali Pak. Ya artinya Pak, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang nyaman menurut peserta didik, tentu kita perlu ada
perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Jadi minimal itu dari sisi media pembelajaran kita ataupun hal-hal lainnya yang menurut anak-anak yang biasa mereka senangi. Ya. Oke Pak, cukup sekian anak kita. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa artinya lebih sesuai dengan harapan yang Bapak katakan tadi. Oke Pak, sampai ketemu di lain waktu Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Oke Pak. terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Selamat ya. Selamanya. lagi. Ayo anak-anak. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu.